Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinugraha NIM 2313010259. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 1 proposal skripsi hukum keluarga. Di sini saya akan membahas skripsi yang berjudul Peran Nini Mama dan Bunda Kanduang sebagai hakam dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga di Negari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota dalam perspektif hukum Islam. Judul ini mengindikasikan bahwa penelitian atau tulisan tersebut akan membahas bagaimana tokoh adat Minangkabau Nini Mama dan Bunda Kanduang menjalankan fungsi sebagai hakam atau penengah dalam penyelesaian persoalan rumah tangga secara lokal, dan bagaimana hal tersebut dipahami atau dinilai dari sudut pandang hukum Islam. Isi dari skripsi ini bisa dipahami bahwa dalam kehidupan rumah tangga akan selalu ada persoalan baik dalam bentuk konflik yang membutuhkan penyelesaian oleh pihak keluarga maupun pihak lain yang bisa ikut terlibat di dalamnya. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah hakam. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara menunjuk hakam sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dipakai dalam pasal 72 ayat 2. Dalam hal ini, hakam sangat berperan penting dalam penyelesaian setiap permasalahan terjadi di lingkungan hukum adat, dan yang berperan sebagai hakam dalam hal tersebut adalah Bunda Kanduang dan Nini Mama yang menjadi juru damai di setiap permasalahan yang dialami oleh anak kemenakan, khususnya dalam permasalahan rumah tangga. Sehingga hakam dalam lingkungan hukum adat banyak yang berhasil, dan anak kemenakan yang berselisih kembali kembali damai dan melanjutkan rumah tangganya. Jadi menurut data yang diperoleh dari LKN atau Lembaga Kerapatan Adat Nagari, peran yang sangat signifikan dipegang oleh Nini Mama dan Bunda Kanduang yang berperan sebagai hakam dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga. Yang mana peran Nini Mama dan Bunda Kanduang sangat berhasil dan bisa digunakan sebagai juru damai atau sebagai hakam di dalam prakteknya. Demikianlah praktek atau penjabaran tentang permasalahan atau praktek atau peranan hakam yang terjadi di tengah masyarakat di Negari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Dalam hukum Islam sudah diatur peran dan fungsi hakam, dan dari permasalahan tersebut maka dilihatlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan peran dan fungsi hakam. Dalam hal ini penulis melihat adanya ketidaksesuaian dengan apa yang ditetapkan oleh hukum Islam dengan apa yang diberlakukan di Kenagaran Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Maka apakah praktek peranan hakam di Kenagarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota merupakan sebuah pelanggaran dalam hukum Islam, atau ada aspek lain yang bisa dibenarkan? Maka berdasarkan hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih lanjut tentang peran Nini Mama dan Bunda Kanduang sebagai hakam dan dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga di Negari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran Nini Mama dan Bunda Kanduang sebagai hakam dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga di Negari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Kemudian pertanyaan yang muncul dari latar belakang yang sudah kita paparkan tadi. Yang pertama, apa bentuk peranan yang dilakukan oleh Nini Mama dan Bunda Kanduang dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Negari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul, bagaimana proses dari penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan oleh Nini Mama dan Bunda Kanduang untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi di Negari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Kemudian pertanyaan yang akan muncul berikutnya mungkin, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peranan yang dilakukan oleh Nini Mama dan Bunda Kanduang di Negari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Nah, dari pemaparan sebelumnya maka bisa diambil beberapa poin dari tujuan penelitian ini. Yang pertama adalah untuk menjelaskan peranan
peranan yang dilakukan oleh nenek mama dan bunda kandung dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Nagari Soyan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk menjelaskan proses penyelesaian konflik rumah tangga yang dilakukan oleh nenek mama dan bunda kandung di Nagari Soyan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Dan kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk melihat kembali tinjauan hukum Islam terhadap peranan nenek mama dan bunda kandung dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Nagari Soyan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Kemudian selanjutnya masuk ke studi literatur. Dalam skripsi ini penulis mengambil beberapa pendapat. Yang pertama, Isnayanti dalam skripsinya yang berjudul peranan nenek mama dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga pada masyarakat adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rokan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, menekankan bahwa dalam penyelesaian sengketa rumah tangga biasanya yang menjadi hakam atau penengah adalah nenek mama. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran nenek mama hanya sebagai penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa, tidak berhak untuk menceraikan kecuali terlaksana sebuah perdamaian. Kemudian penulis mengambil pendapat juga dari Hertas Maldi dalam tulisannya yang berjudul Peran Nenek Mama dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam, menjelaskan peran nenek mama bagi kelangsungan hubungan rumah tangga anak kemanakan sangatlah besar, membimbing anak kemanakan dan sebagai pengingat anak kemanakan melakukan kesalahan agar permasalahan rumah tangga anak kemanakan tidak sampai ke pengadilan. Upaya yang dilakukan oleh nenek mama akan memanggil kedua belah pihak dan kedua belah pihak akan menghadap kepada nenek mama. Nenek mama kemudian berkewajiban menjadi hakam dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan atau sengketa dalam rumah tangga anak kemanakan tadi. Artinya bisa kita ambil kesimpulan perbedaannya adalah kalau tadi dalam pendapat Isnayanti peran nenek mama ini hanya sebagai penengah di dalam menjadi seorang hakam di dalam permasalahan anak kemanakannya. Kemudian dari penjelasan Hertas Maldi tadi, hanya nenek mama lebih mengkaji kepada peran nenek mama sebagai penengah sesuai dengan kampungnya tadi, sesuai dengan di mana tempat tinggalnya tadi. Nah, dari beberapa pendapat tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari pendapat yang pertama tadi Isnayanti mengatakan bahwa nenek mama hanya sebagai penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa, tidak berhak untuk menceraikan kecuali terlaksana sebuah perdamaian. Kemudian dari Hertas Maldi tadi mengatakan lebih ke pengkajian peran nenek mama tadi sesuai dengan kondisi kampung yang dia teliti gitu. Nah, dari pendapat tadi penulis skripsi ini hanya mengambil beberapa kesimpulan, beberapa dari perbedaan tadi, seperti misalnya nenek mama sebagai penengah atau hakam atau al-aslah atau menjadi pendamai bagi anak kemanakan yang ada atau bersengketa di dalam rumah tangganya. Tapi penulis skripsi ini lebih mengkaji lebih dalam sesuai dengan permasalahan yang ada atau yang terjadi di Nagari Soyan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota dalam perspektif hukum Islam. Kemudian masuk ke dalam kerangka teoritis dari skripsi ini, yaitu studi ini akan menyoroti tentang peran hakam dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Oleh karena untuk memahami dan menelaah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teori-teori yang terkait hakam dalam hukum Islam dan dalam adat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 pasal 72 ayat 2, hakam adalah
orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq serta pengertian hakam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35. Hakam memiliki syarat-syarat sebagaimana yang disampaikan menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, merdeka, jujur, kemudian punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian adapun tugas hakam yaitu hampir serupa dengan tugas hakim dalam sifat-sifatnya. Hakam harus sama dengan sifat hakim, yaitu hakam harus memiliki sifat yang jujur, bijaksana, mempunyai kemampuan di bidangnya dan sifat-sifat yang lain yang mendukung profesinya tadi. Kemudian hakam sebagai penengah dalam pemecah suatu permasalahan, pemegang peran yang sangat penting dalam permasalahan suami istri, yang mana hakam hendaknya sebagai juru damai dapat memberikan berbagai solusi yang ditawarkan hendaknya dan mampu menguasai pikiran para pihak yang sedang berselisih dalam keluarga. Kemudian hakam harus mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak yang berselisih seperti kebutuhan kenyataan, penghormatan, dan penyesuaian kegunaannya secara tepat. Hal ini juga bermanfaat terutama dalam upaya penyelesaian konflik nusus. Adanya hakam dalam penyelesaian nusus ini terbukti membawa efek yang sangat signifikan atau bagus lah, yaitu banyak permasalahan nusus yang mampu diselesaikan oleh hakam ini. Kemudian masuk ke metode penelitian dari skripsi ini. Mulai dari jenis penelitian yang dipakai. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian dilakukan melalui penilaian langsung ke lapangan atau lokasi daerah yang akan diteliti dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari skripsi ini adalah suatu yang bisa memberikan informasi tentang segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data dari skripsi ini ada dua bentuk, yaitu yang pertama sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang pertama, sumber data primer, merupakan sumber data yang penulis gunakan di sini adalah keterangan langsung dari yang diperoleh dari lapangan atau sumber data, yaitu seperti Niniak Mamak dan Bunuh Kanduang dan orang-orang yang bersangkutan dalam masalah hakam seperti angku atau tokoh agama, Urang Sumando. Kemudian yang kedua sumber data sekunder adalah yang digunakan berupa buku-buku atau dokumen yang berhubungan dengan peranan Niniak Mamak dan Bunuh Kanduang sebagai hakam. Untuk mendapatkan data tersebut, penulis menggunakan buku seperti buku fikih munakahat, undang-undang tentang hakam, skripsi, tesis atau jurnal, serta literatur lainnya yang dapat menunjang upaya penulisan dalam masalah penulisan yang diangkat ini. Kemudian masuk ke teknik pengumpulan data. Metode dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang mengumpulan datanya melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Dengan itu peneliti akan mengambil data dari buku-buku yang dapat di perpustakaan sesuai dengan selaras dalam ruang lingkup masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dilakukan dengan Niniak Mamak dan Bunuh Kanduang yang menjadi hakam dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga. Kemudian masuk ke teknik analisis data. Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif tadi, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang yang berhubungan dengan peranan Niniak Mamak dan Bunuh Kanduang sebagai hakam dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga di Nagari Suhayan, Kecamatan Akabiru, Kabupaten 50 Kota. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini ingin menjelaskan tentang tata cara Niniak Mamak dan Bunuh Kanduang sebagai hakam dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan pandangan hukum Islam terhadap peranan Niniak Mamak dan Bunuh Kanduang sebagai hakam dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga di Nagari Suhayan, Kecamatan Akabiru, Kabupaten 50 Kota.